Perkenalkan nama saya Furlal Kimbetan, kelas 6 BCA, ini 22 23 02 12 52. Pada video kali ini saya akan membuat video tugas besar simpang apel Polda rekayasa lalu lintas 2. Rekayasa lalu lintas. Baik, di sini sudah ada data untuk masing-masing golongan kendaraan dari arah Polda. Datanya lurus dari arah Polda, lurus dari arah Mapoli, lurus dari arah Tonino, lurus dari arah Santo Yose. Kemudian ada data belok kiri dari arah Polda, belok kiri dari arah Poli, belok kiri dari arah Benino, belok kiri dari arah Santo Yosef. Dan di sini juga ada data belok kanan dari arah Benino, belok kanan dari arah Napoli, belok kanan dari arah Polda, ini belok kanan dari arah Polda, belok kanan dari arah Napoli, belok kanan dari arah Benino, belok kanan dari arah Santo Yosef. Lalu dari semua data yang ada di sini sudah direkap untuk jenis kendaraan berat, kendaraan ringan, dan sepeda motor. Untuk jam puncak yang kami ambil di sini dari jam 4.15.00 sampai kemudian sampai jam 5.15.00, kemudian jam 5.15.00 sampai jam 6.15.00, kemudian jam 16 jam 6.00 sampai jam 6.15 sampai jam 7.15. PKI diambil dari tugas yang ada di sebelumnya. Untuk IWM diambil dari jam puncak pada kendaraan berat, yaitu pada jam kedua. Kemudian untuk arah Mapoli, Konino, dan Santi Yosep, untuk KBM-nya menggunakan cara yang sama, yaitu diambil jam puncak kendaraan beratnya, yaitu jam kedua semuanya. Kemudian untuk GSM kita menggunakan jam puncak yang kedua. Ini untuk GSM kita menggunakan data sepeda motor pada jam puncak yang kedua. Kemudian untuk mencari terlindung SKR per jam, itu dipakai rumus kendaraan per jam dikali dengan IMP kali P, itu 1. Kemudian untuk terlawan SKR per jam,
Akan rumus terlindung dikali dengan IMP kali 0. Kemudian perlawan SKR per jam, SKR per jam yaitu EMP kali O. Kemudian, untuk total arus kendaraan bermotor, kendaraan per jam di sini. Cara untuk mendapatkan jumlah kendaraan per jam ini, kita menggunakan cara KKR ditambah KW kemudian ditambah KSM. Kita akan mendapatkan hasil total arus kendaraan bermotor kendaraan per jam. Untuk yang bagian bawah juga menggunakan cara yang sama. Kemudian untuk total dan rumus sum untuk menjumlahkan semua total arus kendaraan bermotor. Lalu untuk terlindung SKR per jam kita menggunakan KKR terlindung SKR per jam ditambah KKW terlindung SKR per jam lalu ditambah KSM terlindung SKR per jam. Kita akan mendapatkan hasil 145. Untuk yang kedua dan ketiga juga menggunakan cara yang sama, kemudian ditotal semuanya untuk mendapatkan jumlah total dari terlindung SKR per jam. Lalu untuk perlawan SKR per jam menggunakan cara KKR perlawan SKR per jam ditambah KKW perlawan SKR per jam lalu ditambah dengan KSE perlawan SKR per jam. Mendapatkan hasil 09. Untuk cara yang kedua dan ketiga juga sama, lalu semuanya ditotal menggunakan rumus sum untuk mendapatkan total hasil dari perlawan SKR per jam arus kendaraan bermotor. Untuk RBKI rasio belok kanan, rasio belok kiri, cara untuk menghitungnya IKBM terlindung SKR per jam total arus kendaraan bermotor terlindung SKR per jam dibagi dengan total terlindung SKR per jam. Maka itu mendapatkan hasil 0,22. Untuk rasio belok kanan RBK kita menggunakan BKA IKWM total arus kendaraan bermotor terlindung SKR per jam dibagi dengan total terlindung SKR per jam. Kita mendapatkan hasil 0,06. Kemudian untuk menghitung PB, sini kita menggunakan dalam kurung WKI ditambah dengan BKA lalu dibagi dengan LRS lurus. Kita mendapatkan hasil 0,361. Untuk
PB untuk PB dari arah Polda didapatkan 0,361, PB dari arah Mapoli didapatkan 3,903, untuk PB dari Konino didapatkan 0,167, untuk PB dari arah Santo Yosef didapatkan 1,649. Lalu di sini sudah mendapatkan Ki SKR Jam dari arah Polda, Mapoli, Konino, dan Santo Yosef. Cara untuk mendapatkan Ki SKR per jam itu diambil dari nilai terlindung SKR per jam total arus kendaraan bermotor. Ambil totalnya, mendapatkan Q-nya. Cara yang sama untuk Mapoli, Konino, dan Santo Yosef. Untuk lebar 15, 12, lebar arah Polda 15 meter, Mapoli 12 meter, Konino 15 meter, Santo Yosef 12 meter. Untuk LE-nya lebar dibagi 2, maka di sini 7,5 meter. Untuk mendapatkan hasil LE-nya menggunakan cara yang sama, yaitu 12 dibagi 2 mendapatkan 6, 1 dibagi 2 mendapatkan 7, 15 dibagi 2 mendapatkan 7,5, 12 bagi 2 dapat 6. S0, S0 SPR per jam didapat dari LE dikali dengan 600 dikali dengan LE. Untuk para Polda 4.500, untuk para Mapolda 3.600, untuk Konino 4.500, untuk Santo Yosef harus Santo Yosef 3.600. Lalu di sini untuk waktu hilang total dan 32, untuk waktu siklus 143,35. Untuk waktu hilangnya dan waktu siklus didapat dari perhitungan yang telah dihitung berdasarkan SE Dirjen Bina Marga 21 tahun 2023. Di sini dipakai rumus yang ini karena semuanya sama, jadi kurung 1,5 kali WHH tambah 5 dibagi 1 kurang sigma RI dibagi Z kritis. Keterangan S di sini adalah waktu siklus dan dalam detik. WH adalah jumlah waktu hijau hilang per siklus dalam detik. RQ per J adalah rasio arus, yaitu arus dibagi arus jenuh I per J. Jadi untuk WHI, pakai rumus ini, dalam kurung S kurang WHH kali RQ per Z kritis dibagi sigma I dalam kurung RQ per Z kritis kali I. Terangan WHI adalah waktu hijau pada fase I, detik. I adalah arus indeks untuk fase KI. Kemudian di sini kita akan menghitung rasio kendaraan belok. Untuk rasio belok kiri, kita didapatkan dari RBKI yang sudah dihitung tadi. Untuk para Polda
0,22. Untuk rasio kendaraan belok kanan RWKA kita ambil dari rasio belok kanan yang sudah dihitung tadi, maka kita mendapatkan hasil 0,06. Kemudian untuk arah Mapoli rasio belok kiri itu adalah 0,12 yang sudah dihitung tadi. Kemudian untuk arah Mapoli rasio kendaraan belok kanan 0,67. Ini untuk arah Kuningan rasio kendaraan belok kiri itu 0,3, 0,09. Untuk rasio kendaraan belok kanan dari arah Kuningan 0,07. Dari arah Santo Yosef rasio kendaraan belok kiri 0,38. Dari arah Santo Yosef rasio kendaraan belok kanan 0,25. Lebar jalan efektif Polda adalah 7,5 meter. Lebar jalan efektif dari Mapoli 6 meter. Lebar jalan efektif dari arah Kuningan 7,5 meter. Dan lebar jalan efektif dari arah Santo Yosef 6 meter. Dan untuk menghitung arus jenuh S, kode pendekat dari arah Polda hijau dalam fase Q. Itu kode pendekat O arus jenuh dasar SKR per jam. Sini cara untuk menghitungnya itu LE lebar jalan efektif kali E600 kali lebar jalan efektif mendapatkan 4.500. Kemudian untuk Mapoli ambil dari sini lagi 600 dikali 6 mendapatkan hasil 3.600. Untuk yang Colino dan Santo Yosef menggunakan cara yang sama. Untuk FK Arpolda 0,94 dan sama semuanya. FKHS juga sama. FG 1, FP1 semuanya sama. Untuk FBKA itu 1 ditambah untuk FBKA 1 ditambah rasio belok kiri rasio belok kanan dikali dengan 0,26. Selanjutnya juga menggunakan cara yang sama untuk FBKI, yaitu 1 kurang rasio belok kiri dikali 0,16. Selanjutnya juga menggunakan cara yang sama. Untuk arus jenuh S, SKR per jam, seru untuk menghitungnya itu SKR per jam dari arah Polda SKR per jam dikali FUK dikali FKS dikali FG dikali FP dikali FPKA lalu dikali FPKI mendapatkan hasil 3938,28. Untuk yang arah Mapoli dan seterusnya juga menggunakan cara yang sama. Kemudian kemudian untuk menghitung RH
Ini arus lalu lintas di SKR per jam. Kita ambil dari total dari arus kendaraan bermotor terlindung SKR per jam, yaitu 647. Untuk arah Mapoli, Konino, Santo Yosef juga ambil dari total arus kendaraan bermotor terlindung SKR per jam. Kemudian untuk R Kelly Keeper S sama di sini cara mendapatkannya yaitu hmm, cara arus lalu lintas SKR per jam dibagi dengan arus jenuh dasar SKR per jam. Dapatkan untuk Polda 0,14, Mapoli 0,08, Konino 0,12, Santo Yosef 0,05. Untuk RF, cara untuk mendapatkan RF yaitu R, R kali rasio arus R kali Q per S, yaitu Polda dari Polda 0,14 dibagi dalam kurung 0,14 tambah 0,08 ditambah 0,12 tambah 0,05, maka kita mendapatkan 0,07. Untuk yang berikutnya area Mapoli juga menggunakan cara yang sama, yaitu setelah itu untuk KI 24 semuanya sama, kemudian kapasitas C itu didapatkan dari hmm, dapatkan dari arus jenuh SKR per SK, arus jenuh S SKR per jam dikali dengan waktu hijau lalu dibagi dengan waktu siklus, mendapatkan 660,05. Untuk arus selanjutnya itu Armapoli Pinus Santo Yosef menggunakan cara yang sama. Kemudian untuk JD, EDJ derajat kejenuhan itu arus lalu lintas Q SKR per jam dibagi kapasitas. Jadi itu mendapatkan hasil 0,98. Dan selanjutnya juga sama untuk RH, yaitu waktu hijau dibagi dengan waktu siklus. Dapatkan 0,17, semuanya sama. Kemudian kemudian selanjutnya kita menghitung jumlah kendaraan antri. Untuk TNQ1 SKR 5,19 itu didapat dari 0,025 dikali waktu siklus, 0,025 dikali waktu siklus dalam kurung derajat kejenuhan dikurang 1 ditambah SKRT derajat kejenuhan kurang 1 pangkat 2 tambah 8 kali derajat kejenuhan kurang 0,5 dibagi dengan waktu siklus.
maka kita mendapatkan hasil 5,19. Kemudian untuk arah Mapoli menggunakan cara yang sama juga, tinggal dipindahkan di bagian derajat kejenuhannya saja. Kemudian untuk NQ2 menggunakan rumus yaitu waktu siklus dikali 1 kurang waktu hijau dibagi dengan waktu siklus, kemudian dibagi 1 kurang waktu hijau dibagi waktu siklus, lalu dikali dengan derajat kejenuhan dikali arus lalu lintas SKR per jam dibagi 3.600. Lalu Mapoli, Konino, dan Santoyo juga menggunakan cara yang sama. Untuk SKR, NQ, SKR kita menggunakan rumus cara NQ1 ditambah NQ2. Maka kita mendapatkan hasil untuk NQ31, SKR 31. NQ max, sini kita menggunakan 34. Kemudian panjang antrian, sini saya untuk mendapatkan panjang antrian P kali AM itu sama dengan NQ dikali 20, NQ dikali dalam kurung 20 bagi lebar efektif. Efektif. Kalau arah Polda 75 meter, 7,5 meter. Kemudian untuk selanjutnya juga sama, tinggal kita sesuaikan sama dari arah mana sih. Kemudian untuk rasio kendaraan terhenti RKH, cara untuk mendapatkannya yaitu 0,9 dikali dalam kurung SKR dibagi dalam kurung arus lalu lintas dikali waktu siklus lalu dikali 3.600, mendapatkan hasil 1,08. Untuk Mapoli juga menggunakan cara sama, Penino dan Santiago juga menggunakan cara yang sama. Kemudian jumlah kendaraan terhenti NKH SKR, ini untuk mendapatkannya itu dengan cara arus lalu lintas dikali dengan rasio kendaraan terhenti, maka kita mendapatkan hasil 697,07. Kemudian untuk tunda lalu lintas, di sini juga untuk Mapoli, Konino, dan Santiago menggunakan cara yang sama. Kemudian untuk tundaan lalu lintas rata-rata, di sini cara untuk mendapatkan tundaan lalu lintas rata-rata yaitu waktu siklus dikali dalam kurung 0,5 dikali dalam kurung 1 kurang RH, lalu 1 kurang RH pangkat 2 dibagi dengan 1 kurang RH kali derajat kejenuhan, lalu ditambah dengan NQ1 jumlah kendaraan antri, NQ1 dikali dengan 3.600 lalu dikali dengan waktu siklus, membuatkan hasil 18,9,75. Untuk Mapoli, Konino, dan Sandiaga juga menggunakan cara yang sama, tinggal kita pindah-pindahkan saja sesuai dengan kode pendekat. Kemudian untuk tundaan geometri rata-rata itu untuk mendapatkannya menggunakan cara dalam kurung 1 kurang rasio kendaraan lalu dikali dengan PV lalu dikali dengan 6 ditambah dalam kurung rasio kendaraan terhenti dikali 4, kita mendapatkan hasil 4. Kemudian untuk Mapoli
Kita menggunakan cara yang sama, tinggal sesuaikan dengan kode pendekat di bagian PB. Lalu untuk tundaan rata-rata, cara untuk mendapatkannya yaitu tundaan rata-rata ditambah dengan tundaan geometri rata-rata. Untuk map poli juga sama, konil juga sama, sintetis juga sama. Kemudian untuk tundaan total, di sini kita menggunakan cara yaitu tundaan rata-rata dikali dengan arus lalu lintas SKR per jam untuk polda. Untuk map poli menggunakan tundaan rata-rata dari arah map poli dikali dengan arus lalu lintas dari arah map poli. Selanjutnya juga sama. Kemudian tundaan samping rata-rata sini didapat 97 detik per SKR. Caranya untuk mendapatkannya average, lalu blok semua tundaan rata-rata, kemudian enter, maka kita akan mendapatkan hasil tundaan samping rata-rata. Oke, sekian dari penjelasan perhitungan dari saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata.